Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masih semangat semua ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, ini mungkin di sesi kedua mudah-mudahan semangatnya tidak menurun tapi justru makin meningkat, karena ini nanti mungkin akan dibahas yang lebih spesifik lagi. Kalau tidak salah, tadi ada satu pertanyaan yang mungkin menurut saya masih menggantung, yaitu tentang mengenai mungkin manajemen operasional masjid, sehingga ada nanti terkait dengan standar atau mutu dari pengelolaan masjid. Nah, ini telah hadir di tengah-tengah kita, ini Pak Insinyur Rahadi Mulyanto yang nanti akan menyampaikan materi mengenai sistem manajemen mutu masjid. Dan beliau lahir di Jakarta 8 Oktober 1970 dan saat ini beliau tinggal di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hobi beliau ini agak berbeda nih dengan seharian beliau yang untuk mengelola masjid, yaitu sepak bola. Tapi mungkin itu juga bagian dari perekat untuk memakmurkan masjid, adalah bagian salah satu aktivitas yang untuk bisa merekatkan antar jamaah di masjid. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 di Teknik Elektro Telekomunikasi Institut Teknologi Indonesia, dan pengalaman beliau tahun 98 sampai 2002 di Radio Design Engineer dan Senior Engineer untuk PT Telekomindo. Kemudian mulai tahun 2002 beliau aktif di bidang swasta di bidang telekomunikasi dan sound system. Pengalaman organisasi beliau ini sangat banyak sekali terkait dengan aktivitas-aktivitas di masjid, tapi saya yakin beliau tidak hanya berputar untuk di masjid juga, tetapi mungkin beliau banyak sekali organisasi-organisasi lain yang diikuti oleh beliau, mungkin terkait dengan telekomunikasi maupun dengan ICT. Nah, untuk itu tidak mempanjang, kami panggil Pak Rahadi Mulyanto untuk bergabung pada sesi kedua pada pagi hari ini. Mungkin sebelum dimulai selamat datang Pak Rahadi. Sebelum dimulai mungkin ini ada saya sampaikan sedikit mungkin fitur-fitur kunci yang mungkin akan disampaikan oleh beliau dan mungkin akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan tadi yang pada sesi pertama. Yang pertama mungkin akan dibahas mengenai apa saja fitur dari masjid, kunci dari masjid, kemudian bagaimana menerapkan sistem manajemen masjid, termasuk juga manajemen operasional masjid, dan yang terakhir bagaimana mengelola masjid yang modern dan baik. Nah, ini nanti untuk bisa juga menjawab supaya tidak terjadi kudeta atau bahasanya tadi nah ini jadi mungkin sehingga masjid itu akan menjadi sebuah tempat yang nyaman bagi kita semua, sebagai tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Wido bahwa sebagai awal mula dari peradaban ke depan, dan itu sudah terbukti pada zaman dahulu 15 abad yang lampau dan bertahan sampai beberapa abad. Nah, ini kita mungkin mulai kita bangkitkan kembali nih sebagai pintu awal perubahan peradaban, dan mudah-mudahan diawali dari Indonesia, mudah-mudahan itu. Jadi tidak mempanjang waktu, kami persilakan Pak Ustadz Rahadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami hormati Bapak Yusro, Direktur Sekolah Tinggi Manajemen Masjid, luar biasa. Juga kepada Ustadz Wido tadi ya, sebagai pembina atau ketua yayasan ya insyaallah. Dan para mujahid sekalian, mujahidah sekalian yang berbahagia. Senang sekali bersama teman-teman sekalian di sini saya nyebutnya tadi sama Yusro, ini belajar kelompok, belajar bersama tentang kemesjidan. Karena kita akan membahas sebuah pekerjaan besar insyaallah yang nanti mudah-mudahan ini adalah catatan terbesar ketika nanti di yaumul akhir Allah pertanyakan kita gitu. Jadi mudah-mudahan dari situ kita bisa menjawab, dan jawaban itu kita mendapat nilai yang bagus gitu, sehingga Allah mengizinkan kita masuk ke surga insyaallah. Amin. Para hadirin sekalian, para takmir di rata-rata semuanya, takmir masjid ya. Jadi saya diri juga deh ngikutin Pak Iwan.
Sesi yang kedua ini kita akan bicara tentang manajemen masjid secara basic, karena ini semua udah pelaku-pelaku semuanya ini, jadi nanti kita sharing. Kemudian karena momentumnya hari ini kita akan fokus juga kepada penguatan atau manajemen keuangan tadi disampaikan oleh Ustadz Iwan. Ini nanti saya akan diskusikan mungkin ya, ini sharing nanti ya. Ini kolerasinya nih. Nanti ujung-ujungnya ada pertanyaan dari Pak siapa tadi tentang kinerja, dan nanti saya akan sampaikan dan nanti kita akan diskusi gitu ya intinya. Bapak berbahagia, Ibu sekalian. Jadi judul kita nih agak serem juga nih. Di jam segini, di jam berapa ya? Jam ngantuk-ngantuknya nih. Jadi ini ada mutunya lagi ya. Jadi sistem manajemen mutu masjid ini. Jadi semenjak 2011 kemarin masjid kami, Masjid Al-Ikhlas Jati Padang dapat sertifikasi ISO 9001:2008. Yang ngasih ISO itu dari lembaga ISC ini. Terakhir kemarin dia kantornya ada di negaranya, sekolahnya Pak Iwan sama Pak moderator kita di Australia sana. Jadi waktu dia datang mengaudit kita tuh, dia sempat bilang, ini gimana kita mengaudit lembaga Tuhan, orang kita ciptaan Tuhan. Alhamdulillah dia datang, kata asistennya, kita tidak mengaudit lembaga Tuhan ya, tapi kita mau mengaudit orang-orang yang melaksanakan amanah gitu ya. Jadi sebelum kita diaudit yaumul akhir, kita diaudit dulu di dunia. Seperti itu. Jadi alhamdulillah nanti pembicaraan saya akan lebih banyak menyentuh ini, mohon maaf. Jadi nanti ada kaidah-kaidah ISO-nya gitu ya. Jadi nanti kita akan share sedikit di situ. Jadi tadi Pak Iwan sudah menjelaskan tentang manajemen ya. Itu secara baku mungkin kita sudah sering dengar, mungkin sudah kita lakukan juga bersama-sama ya, membangun sebuah organisasi di masjid gitu ya. Nah ini kalau kita bicara mutu ini di sini, itu nanti kalau dalam dunia profesional ini ujung-ujungnya dia itu adalah kepuasan pelanggan Pak Iwan ya. Nah versi kita converting menjadi kepuasan jamaah. Jamaah puas, pengurus lemas. Jadi kalau nanti kita bicara sistem manajemen mutu masjid, ini adalah manajemen yang mengarah kepada tujuan akhir di sasaran strategisnya nanti adalah jemaah kita puas. Nanti pertanyaannya adalah sejauh mana artinya ukuran jemaah itu puasnya, nanti kita akan bahas. Nah, sebagai pengantar nanti kita akan kurang lebih ada 4 itu ya. Jadi perspektif keuangannya, kemudian perspektif kepada fokus pelayanannya tadi ke pelayanan jemaahnya. Nah, yang paling penting nanti diskusi kita di perspektif di itunya sebetulnya, di proses bisnisnya, di proses internal kita. Ini terkait sama budaya organisasi, sama karakter gitu ya. Kemudian job desk, susunan organisasi dan sebagainya nanti ada di situ. Dan yang nanti juga terkait dengan pembelajarannya dan improve-nya. Ini terkait dengan SDM masjid ini. Jadi yang paling repot itu waktu kami di sertifikasi awal itu kan salah satu syarat ISO itu nanti terkait sama SDM gitu. Di situ ada job desk-nya. Yang paling repot kalau kita ngasih ini standar kompetensi buat pengurus. Kalau di ISO itu kan harus dipastiin. Makanya yang kita tulis cuma ketua umum doang tuh yang ada standar kompetensinya. Yang lainnya kita rendahin gitu ya. Orang mau jadi pengurus Islam ini susah gitu narik dia. Jadi syarat yang kita tulis kemarin tuh untuk ketua umum dia minimal S1, ada pengalaman. Kalau yang lainnya nggak ada syarat yang memberatkan. Kalau kita tulis nggak ada yang mau jadi pengurus itu. kecuali nanti saya sampaikan ada beberapa kas masjid, terutama yang kotak amalnya gede. Itu di beberapa tempat jadi rebutan tuh. Nanti kita diskusi di sesi proses bisnis ya. Ini baru begini aja udah lama nih, baru judulnya. Nah ini korelasinya dengan kinerja program nih. Jadi nanti ujung-ujungnya kita mau diskusikan sedikit ya, sekedar wacana dulu, bukan wacana nih transfer umum. Jadi nanti ujung-ujungnya kita bahas korelasi nih, perspektif keuangan dengan 3 hal yang tadi. Dengan bagaimana kita berhadapan dengan jemaah, kepuasan jemaah, kemudian proses bisnis yang kita punya secara internal, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita nih sebagai pelaksananya untuk punya kemampuan untuk melaksanakan itu semuanya. Dipencetnya kan ya? Karena minjem ini, mohon maaf. Oke, ini dasarnya sudah inilah ya, kita sudah. Ini coba nih nanti kalau lagi qiyamul lail itu sedang merenung, ini diresapin aja lagi.
Jadi mudah-mudahan dari sini nanti motivasi kita bisa lebih kuat gitu ya. Walaupun ini sudah kita hafal gitu ya. Jadi nanti kenapa kita di masjid dan sebagainya, mudah-mudahan ini salah satu bagian dari bagaimana nanti kita semuanya profesional gitu ya. Jadi, waduh ini luar biasa betul. Saya nggak bahas ini karena saya bukan ahli tafsir. Ini timeline aja ya. Jadi kalau sedikit sejarah aja. Jadi kebetulan saya di Masjid Al-Ikhlas sempat jadi sekretaris umum. Kemudian ditunjuk lagi jadi manajemen representatif untuk ISO-nya yang menjadi interface antara auditor dengan pengurus. Kemudian memastikan sistem itu jalan. Jadi di tahun langsung aja deh. Di tahun 2000 ini baru sadar kita nih ada manajemen yang bagus gitu ya. Walaupun surat, job desk dan sebagainya kita punya. Tapi dimulai tahun 2000 ini kita tiap tahun ada raker gitu ya. Raker tahunan, kemudian dari raker itu kita susun rancangan anggaran belanja masjid, kemudian program dan sebagainya itu sudah dimulai dari 2002 dan seterusnya sampai kita dapat ISO di 2011. Dan tiap tahun kita diaudit. Ini yang audit dia terus nih. Jadi si orang Australia itu lead auditornya itu dia ini bener Pak Agan, konsen juga karena kelihatannya belum ada lembaga keagamaan yang terutama masjid yang diaudit. Jadi dia ngikutin terus perkembangannya. Tapi terakhir kemarin saya dikirimin gambar sama Pak Absar nanti yang jadi pembicara kita yang ketiga. Dia kemarin ke Singapura. Alhamdulillah ada satu masjid lagi di Singapura yang mendapatkan ISO. Kalau di Indonesia baru Al-Ikhlas, kemudian Masjid Al-Akbar Surabaya. Tapi 2014 karena dia punya provinsi, jadi ada pergantian struktur organisasi akhirnya diikat dulu. Insya Allah 2017 mau jalan lagi. Nah seperti itu dia nanti tahu bulan Juni dan Juli dia akan datang ke Indonesia. Kalau teman-teman mau ngeliat saya di audit silakan nanti main ke Al-Ikhlas. Ini tadi sebetulnya sudah dibahas sama Pak Iwan ya. Cuman intinya kita mengganti ada kata-kata masjid di sini. Nah, yang paling penting yang ingin saya ajak teman-teman sekalian adalah membuka anatomi dari masjidnya, dari manajemen masjid itu sendiri ya. Jadi kalau ini sudah dibahas tadi. Jadi ini secara umum kan kita kenal ya, ada idaro, ini tata kelola ini ya. Kemudian ada riayah, ini fisik. Kemudian yang paling penting ini imarat nih, program-program. Nah ini sedikit kita bedah dikit. Jadi riayah nih, riayah ini terkait dengan kondisi fisik kita nih, keindahan, juga ditambah dengan aspek legal tuh ada di riayah dia. Kemudian ya kebersihan dan sebagainya ini ada di riayah. Tadi Pak Iwan sudah bilang ya, appraisal. Jadi alhamdulillah tiap 2 tahun kita di appraisal, Pak. Appraisal aset. Jadi kenaikannya ada apa enggak gitu ya. Nanti kita lihat di RAPB kita bagaimana pengelolaan asetnya nanti di situ. Kemudian tadi saya sebenarnya Pak Iwan bilang tuh ya, di DKI itu insyaallah terkait sama legalitas ya. Ini sekedar sharing aja. Jadi betul memang masjid kita tuh berkurang gitu, Pak. Bapak-bapak masih ingat ya kasus Tolikara yang di Papua tuh, Pak? Yang masjid nggak boleh dibangun. Itu dalam waktu bersamaan, Pak. Saya agak sedih juga. Saya saksi. Bapak kalau pernah ke Kuningan nggak, Pak? Mau ke arah Setiabudi? Kuningan Setiabudi itu ada perempatan. Kemudian di pojoknya itu ada dinas pendidikan. Bapak kalau tarik sedikit diagonal itu ke arah Mampang, itu kan semenjak tahun 2010 itu ditutup pakai itu, Pak. Pakai seng gitu. Itu sengketa tanah itu antara kiai terbesar di yang masih hidup waktu 2011 itu dengan orang Cina itu, Pak. Masya Allah. Dan akhirnya kiai kita kalah. Saya turut ngebantuin alhamdulillah sampai kiai itu meninggal. Saya saksikan sendiri, Pak. Masyarakat nggak bisa lihat, Pak. Itu masjid kita, Pak, di situ, Pak. Dikuasai oleh 2012 ya. Karena waktu itu gubernurnya, wakilnya kan yang kemarin kalah itu ya.
Jadi masjid kita dikuasai sama Ambon gitu ya. Kemudian masjid itu dikencingin Pak, dibuat tempat mabuk, Masya Allah. Dan kita nggak bisa berkutik karena sertifikatnya kalah gitu, secara legal. Kebetulan saya pengurus di Jakarta Selatan ada 3.500-an masjid musola. Kalau masjidnya sekitar 800-900-an. Itu hampir baru mungkin sekitar 45 sampai 50% yang IEB-nya ada itu ya. Jadi kalau Bapak lihat itu di daerah Setiabudi, itu yang banyak hilang di situ tuh. Di belakang gedung KPK itu mungkin ada sekitar 4 sampai 5 masjid. Belum musolahnya. Karena nggak punya sertifikat. Nggak ada IEB-nya, udah begitu ada pembangunan hilang di situ. Yang paling untung kalau ada ini musola. Musola tuh hampir udah gak diperhatikan lagi tuh ya. Jadi kalau di situ ada pengembangan tuh udah untung bener tuh pengembang biasanya. Di Trakindo tuh, Trakindo terus ke arah itu banyak pembangunan tuh. Saya cek banyak sekali musola-musola yang akhirnya, aduh, wah kita nggak bahas itu Pak, tapi sedih bener Pak kalau ngebahas itu. Jadi riayah ini buat masjid ini penting betul ya, penting. Nanti kita bahas sesi advokasi itu namanya. Oke, ini Imarah ini. Imarah ini program-program nih. Ya ini yang contoh yang ada di masjid kita nih. Ini fikrohnya masjid lah ini ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ya mohon maaf, misalnya ada masjid Muhammadiyah yang versinya ke Muhammadiyahan gitu ya. Ada masjid NU yang versinya ke NU-an. Ada masjid macam-macam yang secara fikroh itu dia mengikuti apa pola pengurusnya dia. Nah ini nggak masalah, ini menjadi sebuah kita ya, sebuah kekayaan dari apa fikroh yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi ini akan terasa sekali kepada bagaimana nanti si takmir melakukan program-program yang ada. Nah selanjutnya adalah di idaroh. Ini tata kelola nih, tata kelola keuangan, tata kelola administrasi dan sebagainya, ada job desk dan sebagainya. Ada sistem manajemen yang disepakati gitu di tempat itu, dan akhirnya di ahli kelas salah satu ini yang dilakukan di ahli kelas seperti ini. Ini yang terakhir nomor 7 ini kalau yang standar profesionalnya di tahun 2017 yang versi 2, mudah-mudahan ada yang sudah ISO juga ya. Jadi ISO terakhir kan ini 2008, ini sekarang harus jadi 2015. Nanti yang saya akan diskusikan di belakang ya, polanya penerapannya ke masjid. Nah, ada akuntansi online yang bisa buka file Excel RAB. Jadi akuntansi online ini ceritanya nanti Pak Absar yang akan hadir di sesi ketiga, itu kan jemaah kami juga di Masjid Al-Ikhlas. Jadi beliau ini alma maternya Pak Iwan juga di STAN, kemudian terakhir dia di auditor, saya lupa, kemudian resign dan buat perusahaan IT sendiri untuk akuntan publik. Kemudian produknya sudah banyak dipakai di perusahaan-perusahaan besar itu ya, di Pertamina dan pokoknya inilah perusahaan besar. Akhirnya dia sempat diskusi sama kita, Pak Radi gimana ini kita mau CSR ini, mau CSR agar program ini bisa dipakai buat lembaga-lembaga. Akhirnya kita usulkan buat masjid. Jadi ini luar biasa bener ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa optimalin nanti kehadiran beliau itu ya. Jadi sistem keuangan yang luar biasa tadi. Jadi sekali klik itu nanti itu dari input sampai nanti di ini laporan akhir itu ini jadi itu selesai. Menghilangkan banyak petugas-petugas. Ada rekap, ada yang pokoknya detail-detail tuh semuanya ini, semuanya apa. Nah ini contoh misalnya keuangan yang ada di Masjid Al-Ikhlas ini. Nah ini paling diskusinya di sini nih. Jadi ini 2016 ya contoh aja ya. Kita di Al-Ikhlas itu setiap raker itu selalu nentuin ini nih. Jadi kita ada 4 bidang dan ada 6 badan otonom. Itu tiap raker kita berantem, ribut maksudnya. Memastikan kita tiap bidang dapat dana. Yang paling besar tuh dana anggaran di bidang ibadah, dakwah dan pelayanan umat. Jadi konsumsinya hampir sekitar 30 sampai 35%. Kalau turun kemarin bisa Pak?
Oke, ini contoh-contoh belanja ininya ya. Nah kemarin itu, jadi programnya Pak Absar ini jalannya baik karena implementasinya awal di kita, jalan baik ini Pak, baik RRAP ini. Jadi sistemnya itu kalau misalnya Bapak mengajukan beli di bidang sekretariatan untuk sapram itu ya, sarana prasarana, budgetnya setelah kita sepakatin kurang lebih sekitar 12 juta. Pada saat di bulan ke-5 atau ke-6 itu ternyata itu apa? tinggi. Itu sistemnya udah nolak deh Pak. Jadi sistem yang dibuat nanti itu menghilangkan voucher Pak, voucher ini. Walaupun tetap dibutuhkan. Jadi vouchernya sudah diganti pakai handphone. Jadi bidang sekretariat itu mengajukannya sudah langsung ini, sudah langsung ngebuka aplikasinya, kemudian mengajukan, dicek lagi sama bidang keuangan atau bendahara oper lagi ke ketua. Begitu ada pengajuan langsung ada alert tuh di handphonenya tuh. Kalau belanja-belanja yang di bawah 5 juta biasanya ketua umum nggak perlu. Jadi khusus di ketua bidang aja. Jadi dimanapun mereka berada semua itu udah langsung itu tinggal klik aja. Jadi begitu klik, ketua umum klik, ketua bidang oke, bendahara oke, udah sekretaris sudah langsung eksekusi dia. Itu sudah masuk laporan Pak, sudah masuk laporan. Nah kemarin karena pakai yang begini, setelah Pak Absar kita keliling-keliling itu, kalau Pak Absar sering dipanggil sama Republika, itu nggak tahu dah, banyak masjid kita yang nggak punya ini ternyata. Jadi running baik, udah apa maunya aja udah sebutuhnya saat itu gitu ya. Karena tiap tahun nggak ada rapat kerja, nggak bikin RAPBM, sehingga akhirnya sasaran strategis, kinerja dan sebagainya nggak terukur di situ. Karena memang udah jalan aja, yang penting jalan. Akhirnya nanti Pak Absar akan mempermudah softwarenya sehingga akhirnya dia tidak sementara tidak running by ini. Tapi kalau nanti ada yang sudah berani, jadi biar lebih kinerjanya lebih kuat, bisa pakai ini juga, pakai yang by RAPBM. Jadi ya itu sekilas info untuk yang nanti siang ya. Dan software itu sebetulnya sudah dipakai di perusahaan-perusahaan besar. Jadi secara engine itu luar biasa. Jadi kalau cuma aset kita 2 miliar, 2 miliar, 1 miliar sama software itu mah udah cesplong gitu Pak, cesplong. Jadi nanti nggak ada alasan, misalnya nggak ada laporan atau mungkin komunikasi yang terputus ketika ya paling nggak ada handphone, nggak ada pulsa ini, atau sinyalnya lemah dan sebagainya. Next kita masuk ke yang PowerPoint. Oke, ini yang terkait sama idaroh ya. Jadi kita akan konsen di sini. Kalau yang Imaroh tadi sudah punya produk bapak-bapak ya, jadi sudah punya ini sendiri program-program yang sudah dijalankan. Bisa jadi berbeda gitu ya, karena muatan lokal masing-masing yang nanti akan dikelola oleh kita semuanya. Nah, idaroh ini kayak kalau tubuh kita ini kayak darah gitu ya Pak. Jadi dia bagian yang paling liquid dalam kehidupan kita. Jadi sudah dipastikan kalau bagian ini nggak bagus, tata kelolanya ini nggak bagus, ya kelihatannya udah. Kalau darah kita kotor kan, ya jadi nggak terlalu semangat. Nah makanya sedemikian rupa kita bangun kesadaran kita, awareness-nya kita kuatin untuk paling nggak kan hadir kita di sini juga dalam rangka awareness nih, kesadaran untuk memperbaiki tata kelola yang baik untuk masjid. Nah ini kita akan masuk sedikit mencoba ini ini sebetulnya saya mau ngajak diskusi ya. Jadi memastikan bahwa kita punya arah tujuan yang secara perjalanan bisa terukur ya, alias kinerja. Makanya tadi saya coba mengajak judul ini, apa hubungan antara keuangan dengan apa-apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Ini dalam bahasa Perancis. Jadi sesuatu yang yang bisa kita ukur itu ya, sudah insya Allah dia akan mudah untuk diatur gitu ya, dan di manage gitu ya.
Dan sesuatu yang bisa di-manage ini sudah pasti dia akan mudah kita arahkan. Jadi mudah-mudahan dengan sesuatu yang bisa terukur, maka kita punya kemudahan untuk memanage dan ujung-ujungnya itu bisa kita arahkan. Nah, arahnya ini adalah nanti visi misi yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan. Nah, ini ceritanya lagi, jadi nanti kita lewatkan saja. Nah, ini sedikit tentang mutu ya. Jadi ujung-ujungnya yang tadi saya sebutkan di depan, mutu itu ujung-ujungnya sebetulnya kekuasaan pelanggan. Jadi definisi teorinya yang ada di seperti ini ya. Nanti kita lewatkan saja nih. Nah, ini kalau kita mau masukin ke sistem manajemen mutu masjid, jadi ujung-ujungnya sebetulnya bedanya cuma di sini. Ada kata-kata kepuasan jamaah dia. Nah, kepuasan jamaah inilah nanti yang kita hubungkan bagaimana kinerja keuangan dengan tiga prospek tadi. Ini sekedar ini aja apa? Pengantar ISO ya. Jadi ISO itu ya mudah-mudahan nanti bisa teman-teman koreksi yang sudah berkecimpung di ISO. ISO itu sebetulnya dia ISO. Dia tuh makanya dulu waktu masjid kita ditanya, Pak, ini mau ngapain nih? Pakai ISO-ISOan nih? Kata ketua, saya nanya sama ketua umum, karena waktu itu kan beliau ya ini apa pengusaha gitu ya, di kantornya juga ada ISO gitu, dia nawarkan. Waktu itu saya dikirim buat pelatihan ISO-nya, dikirim buat pelatihan balance scorecard. Ini agak-agak nyentrik, Pak. Jadi pengurus ini kita dikirim aja ikut pelatihan yang ada di kantor-kantor itu ya. Jadi waktu pas ada pelatihan balance scorecard tuh di hotel itu kan pada kenalan, Pak. Dari kantor ini PT Anu. Begitu saya disuruh kenalin diri, saya dari mana nih? Saya bilang saya dari masjid. Dia bilang, wah pada kaget semuanya. Mau ngapain ikut kegiatan ini? Sebelum berangkat saya bilang, Pak, nanti kalau ditanya kata bilang aja mau masuk surga. Surga. Nah pas waktu ditanya saya tambahin lagi, kami ingin masuk surga secara profesional. Gitu. Seperti di tadi udah kaget semuanya. Jadi nanti mudah-mudahan banyak pelatihan-pelatihan yang sifatnya manajemen buat pengurus yang lain juga diikutkan aja, cari info-info seperti itu. Jadi ISO itu sebetulnya dia gini, persyaratan aja deh, persyaratan yang diberikan oleh sebuah lembaga sertifikasi dan persyaratan itu kita penuhin. Jadi kayak model FIFA ya, FIFA kan dia punya aturan sepak bola ya. Nah FIFA itu tidak merubah gaya organisasi model-model sepak bola. Jadi sepak bola Brasil kita tahu kan gaya apa, samba itu ya. Kan main bola nih. Gaya samba. Kemudian Spanyol tiki taka dia. Beda sama apa? Samba. Beda lagi sama pemain Indonesia, dia pakai pencak silat kalau Indonesia. Beda lagi sama negara-negara yang ada. Jadi si FIFA itu tidak merubah gaya. Jadi dia hanya mengarahkan. Jadi ukuran lapangan, kemudian cara bermain, kemudian gol, waktu dan sebagainya itu mirip dengan ISO tadi. Jadi dia tidak merubah gaya tetapi ingin mengarahkan dia. Yang jelas harus ada kiper, harus ada back, harus ada penyerang. Nah, si Brazil, si Spanyol dan yang lain-lainnya itu menyiapkan tadi dia, tapi dengan gaya yang berbeda, dengan gaya manajemen yang berbeda dia. Kan kalau Brazil penonton ya, ibu-ibu penonton nggak? Dia berbeda benar gayanya. Nah ini yang saya pahami dengan bagaimana tadi di Imarah tadi itu. Jadi hampir dipastikan banyak masjid yang gayanya berbeda-beda. Ya standarnya misalnya ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut, atau mungkin ada yang maulid, ada yang nggak maulid. Ini terkait sama fikroh nih. Tapi itu nggak problem itu. Artinya itu bagus sekali buat pengajian kita. Nah, jadi nanti kalau diskusi tentang standar-standar tadi, jangan merubah tadi, jangan merubah nilai-nilai atau sisi imarohnya nggak usah kita ini. Jadi yang kita sentuh adalah dari sisi idarohnya. Nah, kurang lebih memahami ISO itu seperti itu. Jadi kalau saya pernah baca sejarah ISO itu kan pernah lihat perang dunia itu ya, perang dunia, film-film. Jadi rupanya itu ISO dibikin ketika ada peluru melempem, Pak ya. Saya baru tahu itu ya. Gara-garanya dulu perang dunia kedua, begitu perang itu, begitu nembak, ada peluru yang melempem. Jadi begitu nembak, nggak mati musuhnya. Dikira sakti, padahal ternyata pelurunya melempem. Akhirnya negara-negara di Eropa bersepakat, udah
kita bikin aja standar proses agar peluru begitu ditembak bisa bikin mati orang. Jadi standar rupanya di situ. Kemudian berkembang akhirnya menjadi sebuah sistem manajemen dia. Jadi rupanya ISO ini dari peluru melempem gitu ya. Peluru melempem yang akhirnya dibikin standar sehingga akhirnya betul-betul si peluru tadi bisa mematikan orang yang ingin ditembak, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang nggak usah susah-susah memahami ISO. Dia adalah sebuah persyaratan. Kalau yang di ISO 2015 ada 10 persyaratan. Nanti kita akan bahas di persyaratan nomor 6 yang terkait dengan kinerja. Jadi nggak usah pikirin yang lain. Ini sejarah-sejarahnya aja ya. Ini saya bilang tadi nih. Ini persyaratan. Nanti di nomor 6 ini kita akan bicara tentang kinerja nih. Jadi fokus kita hari ini ada di nomor 6 yang nanti terkait dengan kinerja keuangan dan yang terkait dengan itu. Jadi di persyaratan nomor 6 ini itu berisikan tentang sasaran mutu dia. Jadi nanti teman-teman akan kalau ngebaca itu ada tulisan sasaran mutu, sebetulnya dia kualitas gitu atau kinerja. Nah kalau di ISO itu kepuasan pelanggan atau kita bahasakan dengan kepuasan jemaah. Nah kemudian juga mengatur tentang perencanaan untuk mencapainya. Nah persyaratan yang harus dilakukan adalah sasaran mutu itu harus terukur ya. Terukur berarti bisa ini ya bisa kita pahami terukurnya itu ya. Misalnya dengan jumlah bilangan. Jadi sasaran strategis Masjid Al-Ikhlas Jati Padang tahun 2017 pendapatan mencapai sekitar 3 miliar. Itu terukur itu ya. Nanti bagaimana cara mencapainya. Kemudian dapat dipantau gitu ya. Tadi Pak Iwan juga menjelaskan sistem manajemen seperti itunya. Kemudian dapat dikelola dan diarahkan nih. Nah, yang uniknya memang ketika ini kan kebetulan ya karena terpaksa juga nih. Terpaksa belajar lebih dalam tentang manajemen. Sebetulnya basic saya kan dagang nih, setelah sempat kerja kemudian ada dagang dan akhirnya bersama-sama dengan jemaah untuk aktif di masjid gitu ya. Ramadan ini sistem ISO 2015 kami harus selesai karena bulan Juninya harus diaudit. Nah kemudian kita lagi coba mutasi-mutasi ya. Mudah-mudahan segera jadi gitu ya. Segera jadi nanti hasilnya kita bisa presentasikan lagi. Nah yang ingin saya sampaikan adalah di poin. Jadi ada 2 alat ukur. Jadi kalau tadi kan di depan kita udah ada doktrin gitu ya. Jadi sesuatu yang diukur gampang dikelola, kemudian gampang diarahkan. Nah di kami ini akhirnya menggunakan 2 alat ukur Pak Iwan. Ini kita mau membumikan badan scorecard tadi. Apa padanannya ini? Ini kami sedang coba ini. Jadi di poin ini kita coba menerjemahkan, nanti di slide terakhir itu ada visi misi, ada sasaran kebijakan strategis kita, kemudian ada program-programnya, kemudian ada KPI di belakang yang ujung-ujungnya sebetulnya itu kinerjanya. Makanya kemarin waktu kita coba dorong ini ke Dewan Masjid agar ada standar-standar masjid, memang masih agak sulit kelihatannya, karena kita punya banyak karakter dan kesepakatan standar itu yang belum selesai. Makanya paling tidak nanti dari teman-teman semua kan mengelola masjid ya, nanti punya tes sendiri-sendiri. Tapi yang sudah jelas sih kalau dalam standar yang kita punya kan kita punya masjid jami ya, masjid jami yang berada di sebuah lingkungan dan kemudian dia dikelola masyarakat itu, masyarakat sekitar situ. Kemudian ada masjid raya atau masjid agung. Dia adalah masjid yang tingkatnya minimal dia kota dia. Jadi pengurusnya belum tentu tinggal di situ, tapi dia mengelola jemaah yang luas dia. Kemudian ada masjid tingkat provinsi ya. Kemarin di DKI baru diresmiin itu ada masjid, tidak paham ya, Jakarta Barat ya. Kemudian ada lagi beberapa masjid Al-Akbar Surabaya misalnya. Kemudian ada masjid nasional, itu baru tingkatan-tingkatan. Nah, IPE-nya itu belum selesai itu. Jadi standar ininya belum diputuskan bersama. Ada lagi nanti kan di kita nih ada masjid kampus gitu, ada masjid sekolah.
Nah ini yang mudah-mudahan bisa segera realisasi. Nah, jadi yang di keuangannya ini nih. Jadi kalau ini coba membahasakannya nih. Jadi perspektif ini dia perspektif kalau dalam profesional yang paling di ini. Jadi kalau di perusahaan ini kan rugi laba aja urusannya. Cuman permasalahannya tadi kita kan bukan lembaga nirlaba nih ya. Tapi ujung-ujungnya ini bisa kita gunakan untuk mengukur ini ya. Karena di dalamnya nanti akan ada proses internal atau bisnis proses kita. Kemudian ada pelanggan atau jemaah yang kita kelola. Kemudian ada pengembangan development yang ada di sini terkait dengan SDM yang ada. Ini saya langsung saja. Jadi kata kuncinya adalah sebetulnya pertumbuhan keuangan masjid ini bagusnya ditentukan oleh meningkatnya kualitas layanan kepada jemaah dan kualitas layanan organisasi layanan jemaah dapat berjalan dengan baik karena proses internal organisasi berjalan efektif gitu ya. Sesuai dengan budaya organisasi. Nah ini budayanya ini. Ini kalau di ISO 2015 ini cukup diperhatikan. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau bikin program sesuai dengan ini, dengan budaya lokal gitu ya. Jangan terlalu ini ya. Nanti mungkin ini terkait dengan tadi yang soliditas pengurus ini ya. Kemarin sih kita bikin sedikit ini kayak matrik gitu ya tentang budaya organisasi nih ya. Jadi mencari kedekatan gitu ya. Kan ada yang suku misalnya ada yang aliran anu gitu ya. Ini kita coba bikin matrik sehingga ada sesuatu yang bisa mendekatkan gitu ya, mendekatkan. Jadi misalnya ketika kalau soal kunut dan nggak kunut itu udah selesai kelihatannya. Atau kegiatan-kegiatan lain yang mungkin perlu pendekatan yang tadi. Jadi intinya sih budaya nih, budaya organisasi ya. Itu nanti masuk dalam ISO dia. Kemudian dan seterusnya intinya adalah komitmen para pengurusnya cukup baik dan solid. Nah, ini yang jadi PR kita nih. Jadi diantaranya itu kalau di ISO tadi saya bilang itu ada tadi yang minimal misalnya kita punya tulisan tentang kompetensi ini. Jadi itu nanti dibuat lebih sederhana aja nanti ya dalam pelaksanaan. Nah, teman-teman yang berbahagia. Jadi kalau dalam ini kita nih, keuangan itu menjadi ini sebenarnya salah satu barometernya gitu ya. Jadi misalnya aset kita targetnya setahun ke depan dapat 2 miliar gitu ya. Cara-caranya ada di sini. Kan itu berasal dari jemaah gitu ya. Ujung-ujungnya adalah jemaah ini bisa merasa terlayani sehingga akhirnya dia bisa continue gitu dalam memberikan dana-dana yang ada. Nah, kemudian yang kedua ini gambar komputer nih sebenarnya proses aja ya. Ini proses di sini kan ada input, ada output, kemudian ada prosesnya. Jadi ini membangun organisasi ini bagus gitu ya. Jadi ketika membangun organisasi ini bagus, kemudian ditunjang dengan dengan pengurus-pengurusnya yang ikhlas dan sebagainya ya mudah-mudahan bisa mencapai ini ya. Walaupun bisa jadi itu kan kadang ada masjid misalnya ini ya. Ada masjid di pinggir jalan gitu ya, bikin kotak kecrek gitu ya. Itu tiba-tiba ada yang ngasih gitu ya. Cuman ngasihnya cuma sekali dulu aja. Karena mungkin dia hanya lewat kemudian dia dengarkan ceramah Yusuf Mansur. Ya kemudian dia serahkan ke situ. Tapi dia tidak bisa kontinuitas karena dia tidak merasakan ini. Merasakan dia sebagai sebuah jemaah gitu ya. Jadi daya pengelolaan ini yang cukup perlu kita perhatikan. Nah, kalau kita balik kemari, jadi di internal proses ini terkait sama budaya organisasi ini. Waktu 2 minggu yang lalu saya diajak sama BSM, Bank Syariah Mandiri lewat Rajisnya itu, mereka ada pelatihan manajemen juga. Kemudian saya diajak tandem sama Pak Sezarir dari Jogokarian. Kemudian memang yang paling penting ini adalah tadi budaya organisasi ya. Jadi kalau saya sempat diskusi sih dengan beberapa teman-teman yang di Jogja, itu Jogokarian ketika mau di copy paste ke beberapa tempat, sementara yang saya tahu itu baru berhasil di daerah Jogja ya. Karena budayanya dekat ya. Kan guyupnya kuat banget ya. Orang Jogja tuh ada orang Jogja ya. Dia agak beda kalau dengan coba belok sedikit ke Solo tuh ya. Solo tuh walaupun halus, cuman orangnya
ininya wah kayak Abu Bakar Basir gitu. Dia agak beda sedikit, makanya ketika mau di copy paste saya belum jumpa itu yang ada di Solo gitu ya. Apalagi kalau mau dibawa ke kota, Jakarta misalnya. Itu multikulturalnya kuat banget. Multikultural, multifikroh. Itu jadi problem juga. Sehingga akhirnya tadi budaya ini yang harus kita coba kuatkan sehingga akhirnya nanti pengelolaan aset, pengelolaan program juga bagus. Saya sempat ngobrol sama ini pengurus masjid di Surabaya, Masjid Muhammad Cheng Ho. Di Surabaya ada, di Palembang ada ya? Di Semarang ya? Di Surabaya ada satu. Di Palembang ada ya? Udah lupa. Itu dia programnya cuma satu Pak Iwan. Cuman menjaga, ada dua ya, ibadah harian ya. Tapi yang paling utama adalah menjaga kebersihan. Udah nggak ada yang lain Pak. Nggak ada pemberian ekonomi, nggak ada pemberian lain kecuali dia jaga kebersihan. Sehingga ada komitmennya adalah setiap pengurus yang bertemu dengan sampah yang ada di depannya, dia harus mungut. Makanya masjid itu bersih banget. Jadi selain dia namanya sangat wisata banget, jadi wisata religi gitu ya. Tapi komitmen untuk menjaga kebersihan dari mereka menjadi sebuah sasaran strategis dia. Dia fokus di situ. Nah itu terkait dengan budayanya Pak, budaya di masjidnya. Karena dia berada di satu kota, dia nggak bisa mempersatukan banyak hal kecuali tadi kebersihan menjadi alat nomor satu gitu. Seperti itu. Nah ini yang perlu kita perhatikan nanti ya. Nah yang di sini nanti ini kalau dalam ISO kami ini nanti terkait pembahasan visi misi gitu ya. Kemudian kebijakan strategis. Waduh. Kemudian kebijakan strategis ini diturunin ke program. Nanti ada cascade-nya nanti ya. Cuman cascade-nya gak kita diskusikan hari ini ya. Kemudian ujung-ujungnya ada di sini semua dia. Kemudian ada job desk dan sebagainya. Jadi nanti di sini ada buku kitab kuning. Waktu kita nyusun kitab kuning yang ada di Aliklas Pak, kan banyak teman-teman datang itu kita kasih. Karena kita pengen banget ada masukan terhadap kitab kuning. Manajemen masjid secara mutu gitu ya. Jadi alhamdulillah kita sudah kasih. Kemarin waktu kita susun itu buku panduannya itu kita ambil banyak dari ini Pak, model event organizer. Karena waktu di audit kita dianggap sebagai event organizer keagamaan. Jadi menghadirkan penceramah, mendatangkan jemaah gitu-gitulah. Kemudian ada uang mengalir dan sebagainya. Jadi dia disamakan kayak begitu. Nah, ini yang nanti kita diskusikan. Mudah-mudahan kalau kita punya ini nanti ada forum diskusi FGD gitu ya. Jadi sebuah ini kita dorong lagi ke Dewan Masjid. Kemudian regulatornya nanti misalnya Bimas Islam itu bisa jadi bahan-bahan itu ya. Makanya memang harus ada banyak diskusi-diskusi untuk ini yang tadi seperti saya sampaikan di depan. Itu ya. Jadi ujung-ujungnya dari yang metode ini kami punya sasaran strategis yang sudah disepakatin versi Masjid Aliklas. Nanti saya tunjukkan di belakang. Dan ini yang dilakukan dengan metode ini, dengan metode balance scorecard. Ini contohnya nanti kita bisa diskusi. Jadi intinya dia ada persentase ya. Ini saya ambil bukan yang punya Aliklas dong. Jadi 4 poin ini skornya sama. Karena kita harus punya skor ya. Punya skor ini harus di workshopkan ini ya. Kemudian ujung-ujungnya di sini deh. Jadi scoring perspektif keuangan, misalnya target pencapaian berapa miliar. Kemudian di sini ada kebijakan strategis cara-caranya. Ini kalau customer dari sisi jemaah ini misalnya kepuasan jemaahnya nanti poin-poinnya ada di ini, nanti di cascade-nya nanti saya tunjukkan di belakang. Ini bisnis prosesnya. Kemudian di learning-nya lebih banyak ada di jemaah ini. Ada di pengurus Pak. Nah yang kedua kita menggunakan metode laporan akuntabilitas. Saya langsung saja ya. Jadi laporan akuntabilitas ini kita masuk ke sesi per program. Jadi kalau Masjid Aliklas ini kita punya 4 bidang ya, bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4. Kemudian ada 6 badan otonom. Unit pelayanan perempuan, unit pelayanan kesehatan, unit pelayanan zakat, unit informasi dan komunikasi, lembaga pendidikan Al-Quran dan remaja masjid.
Mereka ini kan punya program masing-masing nih. Jadi ada sekretariat satu ya. Jadi total program semua ini total ini ada 84 program. 80 program, ini puyeng juga ya. Saya coba cari pembanding Pak Wan di beberapa organisasi ini susah bener nih. Jadi kalau yang balance scorecard itu kan, jadi nanti kalau kita berhasil menyusun, itu nanti kita bisa teorinya akan menggapai visi misi yang kita dambakan gitu ya dengan standar kita. Kemudian ujung-ujungnya nanti akan tracking kepada personalnya. Ini agak repot nih kalau sampai ke personal, Pak. Karena tadi menjadi pengurus aja ini ya udah mau gitu ya, apalagi nanti kita tracking ke situ. Makanya nanti akan ada. Jadi kalau yang balance scorecard itu kita intinya sampai ke tujuan strategis yang sudah disepakatin. Nah kemarin itu Pak, ini saya nggak kebaca ya, mudah-mudahan ditulis baca. Jadi waktu kita nyusun visi masjid, itu kita melibatkan semua stakeholder yang ada di masjid, Pak. Jadi di samping ketua ini ada dewan penasehat. Dewan penasehat ini founding fathers ini. Para pendiri yang udah tua-tua gitu ya. Sekarang tinggal 3 kalau di masjid kami, Pak. Kemudian ada dewan syariah. Dewan syariah ini kita ambil dari guru-guru kita di masjid. Alhamdulillah latar belakang syariahnya lumayan bagus. Ada yang dokter juga, ada yang MA tapi di bidang syariah. Ada 3 orang. Kemudian ada majelis pertimbangan pengurus. Ini mantan-mantan pengurus lama, Pak, yang masih sering ke masjid gitu ya, masih punya kekuatan untuk datang gitu ya, dan pikirannya juga masih bisa dipikirkan. Jadi kelompok orang tua, alhamdulillah ada di kelompok orang tua ya, kelompok para sesepuh gitu ya, mantan pengurus, kita jadikan dewan MPR gitu lah ya. MPR. Ini ada di dalam sini ada 3 komisi. Jadi para orang tua kita, para pendahulu ya, apa yang cocoknya apa ya? Para senior. Ini ada komisi keuangan, ada komisi program, ada komisi sekretariat. Dia akan menjadi counterpartnya ketua untuk menjadi interface kepada bidang-bidang yang ada. Nah kemudian bidang-bidang ini diwakili oleh para ketua-ketuanya itu kita kumpul, Pak, di bulan Desember atau di bulan November kumpul untuk merumuskan apa itu. Ini nih, agak beda mungkin. Jadi setelah dapat visi-visi, ini apa kebijakan strategis ini yang tadi ini kebetulan waktu itu saya ngumpulin ada total sekitar 50 masukan dari tadi stakeholder yang ada tuh ya, dari pagi sampai siang karena orang ini ya. Jadi kita dapatin semuanya, kemudian kita jadikan ini, Pak, ada 11 ini. 11 item. Ini di cascade nih. Di cascade artinya diturunkan dari masukan-masukan ada sehingga akhirnya semua merasa memiliki nih. Karena salah satu prinsip di organisasi kita harus ada engagement ya. Jadi melibatkan semua ini, Pak, semua stakeholder gitu ya. Jangan dilewatin deh. Walaupun mungkin usulan dia gak dijalanin, tetapi didengerin dan kita tulis. Nanti komprominya adalah di cascade, Pak. Nanti diwakili oleh kalimat yang ini, sehingga akhirnya nanti pada saat rapat umum bersama itu kita tampilkan kepada dia bahwa semua usulan atau yang terkait dengan masukan sudah kita tulis dalam sebuah kebijakan program. Nah lalu kuliah cascade-nya kalau di ahli kelas seperti ini ada 11. Kemudian dari 11 ini kita oper nanti pakai yang lakib tadi menjadi ini, Pak, program kerja nih. Program kerja. Kemudian program kerja ini dia mengarah kepada tadi nih sasaran strategis yang sudah ditetapkan di yang tadi tuh, yang di balance scorecard tadi tuh. Jadi ada pelaksanaan program kerja, ada target pencapaian kinerja, ada khusus ini untuk sekretariat dan bidang 2. Karena kalau bidang sekretariat itu terkait sama kebersihan masjid, Pak ya. Nanti kita cascade lagi tuh ya. Jadi kebersihan masjid itu nggak kelar-kelar, Pak. Apalagi kami di pinggir jalan tuh, Pak. Masya Allah. Segala jenis orang mampir itu. Dari yang cuma mau sholat atau mengambil yang baik-baiknya saja.
Atau yang semua paham ya kalau baik-baik saja itu ya. Aduh, kebetulan kami punya CCTV sekarang itu bisa melihat beberapa orang yang mau mengambil yang baik-baiknya aja itu. Kemudian ada yang cuma mau pipis doang, ada yang mau buang air doang. Waduh, ya kan kita melayani Pak. Udah resiko deh. Resiko. Jadi ya harus kita lakukan. Nah, akhirnya komplainnya nggak kelar-kelar. Jadi temuan minor itu Pak. Terhadap kebersihan tuh di kita cukup ini. Jadi saya sempat diskusi sama auditornya, ini gimana nih, sering bener temuannya karena biasanya kita simulasi nih. Jadi pada saat ngepel atau nyapu itu pada saat anak-anak sudah sebelum gitu, sebelum dan sesudah karena banyak anak sekolah juga. Rupanya banyak komplain terjadi ketika misalnya hujan atau mungkin ada gerombolan yang datang khusus gitu ya, kemudian dia melakukan itu seperti itu. Karena di pinggir jalan. Nah ini butuh improvementnya itu ya. Nanti tinggal disimulasikan gitu, bagaimana temuan-temuan keluhan pelanggan atau keluhan jemaah itu bisa segera teratasi. Kemudian juga jangan bikin sistem yang ribet-ribet. Kalau yang tadi contohnya yang keuangan, alhamdulillah sudah teratasi dengan aplikasinya Pak Absar. Dulu waktu kami mau mengajukan pembelanjaan itu masih manual, kan kebetulan mesin kami ada 2 mesin air ya. Ini kita kalau jadi pengurus mesin kayak punya bayi ini ya. Apalagi nanti terawih itu ya, apa bulan Ramadan itu ya. Udah pasti pikiran kita air, listrik gitu ya. Waduh udah kayak punya bayi. Nah pada saat pompa air itu mati itu kan yang satu ini ya masih bekerja, cuma kan kita agak kembang ampis ya. Hari itu juga harus kita beli juga tuh. Problemnya kan belinya harus di atas 5 juta. Nah ketua umum kami sedang ada di luar daerah itu. Nyari tanda tangannya gimana itu? Akhirnya kami sepakatin waktu itu masih zaman SMS tuh ya, belum ada WA. Jadi SMS itu menjadi sebuah kebijakan untuk menentukan pengadaan. Jadi intinya nanti kalau bikin sistem atau bikin pengajuan jangan susah-susah. Tapi kalau yang keuangan alhamdulillah sudah. Nanti kalau bapak-bapak semuanya bisa, ibu-ibu sudah ikutin polanya Pak Absar ini, itu dimanapun ketua umum berada kecuali di dalam goa karena nggak ada sinyal. Itu sudah bisa teratasi itu ya. Kemudian bidang core bisnis kita kan ada di bidang 2 nih ya, ibadah dakwah dan pelayanan umat itu ya. Jadi yang ngurusin khotib, ngurusin imam dan sebagainya, itu ada di bidang 2. Nah ini kami sudah punya Yuklaka, cuman belum masih agak bahasanya masih agak kasar ini ya. Mudah-mudahan nanti di 2005 ini sudah lebih halus dan sudah lebih kepada tataran yang lebih gampang dipahami ini. Nah ini yang nanti menjadi concern kita nih. Jadi inilah yang menjadi. Nah yang kedua nih yang keuangan nih. Jadi pendapatan itu mungkin harus jadi target kita gitu ya. Nah target itulah nanti harus kita atur dalam bagaimana mendapatkan caranya itu ya. Seperti itu. Berapa menit lagi Pak? Nah ini mudah-mudahan kebaca walaupun agak buram, mohon maaf. Jadi dari 85 program, itu setiap program itu kita buat rakibnya Pak. Ini dibuat ikhtisarnya nih. Ikhtisar. Ini salah satu cara ya untuk mengukur itu. Jadi ada nama program, kemudian ada nomenklatur program. Ini kalau pada saat raker ini nggak disetujuin, ini nggak dapat nomenklatur Pak kalau di kita Pak. Jadi budget anggarannya nggak dapat. Nanti ujung-ujungnya ada di nomor anggaran. Nanti model RAPBM mungkin bisa diminta soft copy-nya itu ya. Jadi setelah kami raker, dapat nomenklatur program, kemudian dapat nomenklatur anggaran. Nah ini anggaran ini nanti yang akan diketok. Kalau yang di aplikasi kami, ini udah baik ini Pak. Jadi kalau misalnya uangnya kelebihan harus ini, dana belanja tambahan. ABT. Kemudian di dalamnya ada sasaran strategisnya tadi yang saya lihatkan di depan, dan terus sampai ada rincian kegiatan. Nah, rincian kegiatan inilah yang cukup unik ya. Jadi di ISO itu ada internal audit. Jadi selain uang yang diaudit, maka kegiatan juga diaudit. Jadi salah satu yang diaudit adalah ini nih, rincian kegiatan. Jadi setiap setengah tahun sekali kami mengaudit internal. Yang paling kita uber ini masalah-masalah kegiatan harian nih. Jadi misalnya penjadwalan khotib Jumat. Jadi kalau khotib Jumat itu baru selesai di bulan Januari atau Februari, waduh repot benar itu.
nggak bisa kekontrol itu yang di bulan dari tanggal 1 sampai ke Februarinya itu. Makanya dia harus selesai di bulan Desember penjadwalan khotib. Kalau itu nggak selesai itu kan repot nanti ya. Kemudian penyampaian undangannya gitu ya, itu harus selesai gitu ya. Jadi apabila nanti kita audit, kita temukan ada undangan yang belum sampai, wah ini jadi temuan kalau kita Pak. Tapi nanti tinggal disepakatin, apakah kalau di tempat yang lain cukup nelpon doang atau apa gitu ya, itu jadi ini. Jadi nanti pada saat negor atau mungkin mengevaluasi itu jadi bahan standar evaluasinya. Nah ini rincian kegiatan ini yang kami audit setiap setengah tahun sekali. Nah kemudian ada seterusnya. Nah yang paling penting adalah indikator keberhasilan di tiap-tiap program. Ini contoh bola untuk sholat Jumat. Nah dalam beberapa contoh-contoh yang kami dapati untuk lakib ini, itu setidaknya setiap program kita disuruh nulis ada 5. Yang nomor 1 sampai 3 itu dia sifatnya output. Nah kemudian yang nomor 4 dan 5 ini sifatnya outcome dia. Jadi dia lebih tinggi dari output ya, sesuatu yang bermanfaat. Kalau kita makan kan outputnya kenyang gitu ya, tapi bermanfaat apa enggak ya itu repot itu ya. Jadi makanya kita harus makan yang sehat. Jadi outcome-nya ya badan kita kuat, bukan badan kita gendut ini. Maaf ya, bertega gitu. Jadi sesuatu yang ada outputnya tetapi memiliki outcome. Nomor 1, 2, 3 itu outputnya, nomor 2, 4 dan 5 itu outcome-nya. Kemudian di sini ada anggaran biayanya. Ini ada nomenklaturnya, ini diketok dia. Nah, saya ingin sampaikan ke Bapak, kolerasi keuangannya ini, hitungan kinerja ya. Ini kalau di Excel bisa kelihatan ya. Jadi input itu kita masukkan dana sebagai parameter kinerjanya, kemudian SDM, waktu, pedoman. Jadi dana ini adalah yang direncanakan sudah pasti tadi ya, sudah diketok. Kemudian realisasinya berapa nih? Penyerapannya ternyata 18.200.000. Kemudian SDM, nah ini SDM nih. Di kepengurusan bidang 2 itu ada 3 orang Pak, kita tunjuk, ada ketua bidang sama biro-bironya. Tetapi di lapangan ada 1 orang yang nggak aktif itu, nggak aktif. Sehingga akhirnya ya ini jadi nurun dia. Harusnya kan secara ini dia aktif gitu ya. Ini parameternya turun dia langsung. Kemudian waktu pelaksana selama 12 bulan. Kalau ada sampai dia tulis 11 bulan, ada 1 bulan libur, wah ini temuan mayor, dibubarin itu masjid dia. Karena nggak melaksanakan sholat Jumat. Karena sholat Jumat. Dia harus 100% ya. 100%. Nah kemudian pedoman dan panduan. Ini ditulis 2, artinya ada pedoman yang sudah ada, tata cara pelaksanaan sholat Jumat, dan yang kedua ada ini Pak, evaluasi atau rapat-rapat. Jadi rupanya karena kita lihat cuma 2 orang ini, mereka ternyata bidang 2 ini untuk evaluasi di khutbah di ini pelaksanaan sholat Jumat itu hampir nggak pernah dilakukan. Udah jalan aja dia. Jadi kita nggak dapat nih, begitu kita lihat ini pernah ini nggak ada rapat nggak buat evaluasi. Pada saling tengok-tengokkan begitu bidangnya. Karena kalau dia bilang ada, saya akan tanya ada absennya nggak enggak. Ternyata nggak bisa nunjukin, ya udah terpaksa saya kasih nilai 1 dia. Jadi dari 2 hanya 1. Jadi input ini terhitung, kemudian dia punya kontribusi 20% nih kurang lebih. Dan seterusnya, kemudian yang untuk output tersusunnya daftar nih kita buat agak lebih ini ya. Salah satu KPI-nya tersusunnya daftar khotib, kemudian terkirimnya undangan, kemudian ditetapkannya petugas Jumat. Setelah kita cek Pak, ternyata ini kenapa kita tulis 0? Ini kita dapati dia bikinnya di bulan Januari. Harusnya kan dibikin bulan Desember, karena Januari sudah ada pelaksanaan. Jadi akhirnya kita kasih kinerjanya 0 ya ini. Walaupun tetap jalan. Yang dibikin hanya petugas Jumat. Seperti ini. Kemudian outcome-nya ini terlaksananya kegiatan sholat Jumat 52 kali. Ini kalau sampai ini kita agak turunkan kualitasnya. Jadi selama setahun itu udah ada 52 kali Pak di 2016. Kalau di Saman ada 49, waduh. Berarti ada beberapa sholat Jumat, terutama di beberapa sekolah.
Makanya definisi ini apa? Masjid sekolah agak susah tuh. Karena ada beberapa kali yang dia harus off. Karena nggak ada orang yang sholat di situ. Nah ini yang mudah-mudahan nanti Dewan Syariahnya tuh bisa bekerja untuk memastikan ini bisa disebut masjid apa enggak gitu ya. Karena terkait dengan kegiatan sholat Jumat kalau itu ya. Nah, kemudian pelaksanaan kegiatan sholat Jumat yang nyaman dan mendidik ini. Ini kebetulan di tempat kami ini Pak, pinggir jalan itu ya. Jadi udah gitu perempatan lagi. Itu nggak ada alat satupun yang kita punya untuk meredam tantin itu Pak. Waduh udah dah akhirnya nggak selesai komplain-komplain yang ada. Jadi rupanya kalau bapak-bapak perhatikan mungkin kali ya, karena kita sering dengar ada tantin itu yang sholat Jumat enggak sholat Jumat kelihatan sama kali jangan Pak. Makanya saya pernah lihat di TV itu ada ibu-ibu di sebuah daerah di Jawa Barat itu, dia kerjaannya tiap hari ke pasar itu, bawa kecutan, kemudian dia lihat kalau ada orang kayak sholat Jumat, dia ini Pak, dia Uber itu, sampai masuk TV waktu itu. Jadi ada komunitas pengingat sholat Jumat kalau nggak. Nanti buat divisi pemberdayaan perempuan nanti kita bikin divisi ini ya, khusus gitu ya. Jadi luar biasa ini. Jadi pada saat sholat Jumat tuh ada kelompok ibu-ibu yang datang ke masjid, woi nggak sholat Jumat siapa ini? Kalau nggak dicatat. Nah itu hebatnya Joko Karyan seperti itu tuh, karena dia guyup bener. Jadi dia nggak riskan. Sampai akhirnya kemarin Pak Sejari bilang tuh, mereka bisa tahu ini data-data anak-anak yang sekolah. Dan data anak sekolah yang paling diprioritaskan adalah anak-anak yang punya kecenderungan untuk sekolah di kedokteran, di polisi, dan di ini tentara. Itu sudah pasti dikasih beasiswa itu. Waduh luar biasa bener itu. Jadi tiga mungkin karena dia sudah punya ini planning strategis sudah masuk di situ. Jadi jemaah kita besok harus ada punya jenderal, harus ada yang punya dokter, harus ada yang punya polisi. Jadi nggak kayak sekarang. Luar biasa itu, benar-benar tuh di ini ya. Jadi punya tim seperti itu. Ya ini akhirnya kami punya ini Pak, punya nilai seperti ini yang berangkat dari sini. Ini pakai Excel doang nih. Rencana nanti sama Pak Absar akan dibuatin ininya nih, apa IT-nya juga nanti ya. Tapi nanti, udah datang beliau dulu lagi. Alat Pak Absar. Ini sedang kita diskusikan. Nah, jadi alat ukuran tadi yang dibalance scorecard untuk yang kebijakan strategi sampai ke bawah, kemudian yang sampai ke tingkat program ini kita lakukan seperti ini. Dan ini memang ini sangat mulok Pak, sangat mulok. Jadi muatan lokalnya sangat kerasa di situ. Alan Pak Absar, ini CS saya di masjid ini. Jadi itu cara alat ukur yang kita pakai di masjid. Dan yang poin dana tadi, ini yang nanti secara operasional ya ada di Pak Absar ini. Jadi kan ini terus berjalan ya, pengajuan dan sebagainya gitu. Jadi ini perintilan nanti ada di beliau. Jadi sebetulnya dana ini yang tadi berasal dari RAPBM, dia masuk ke sini, kemudian dia menjadi salah satu parameter penyerapan yang kita ukur. Nah sementara pencatatan, penggunaan dan cara mendapatkannya itu ada di itu nanti di akuntansinya itu ya. Sehingga akhirnya kita berharap ketika ini bisa berjalan dengan baik, maka kegiatan yang lain juga ini bisa terdorong. Dan memang yang paling luar biasa ini kalau nanti bisa diimplementasiin ini udah bener-bener super transparan ini. Nanti mungkin yang paling menjadi problem kita adalah awareness ini. Jadi sudah siap nggak pengurus masjid mentransparansikan dirinya terhadap keuangan ini? Apalagi nanti Pak Absar mau advance lagi kepada dashboardnya itu ya. Dashboard yang terkait sama itunya, sama sama penyalurannya itu ya. Uangnya ada, kemudian penyalurannya kemana gitu ya. Nanti kan ada item-itemnya tuh. Ada item buat misalnya ada item anak yatim, kemudian ada buat kegiatan masjid, itu sudah jelas tuh ya. Nah nanti itu yang akan menjadi konsen. Nah ini salah satu dari 85 program yang ujung-ujungnya yang terkait dengan ini nilai yang selalu berubah nih. Ujung-ujungnya nanti di terakhir waktu kami audit di bulan Januari di tahun setelah berjalan, itu kita dapatai serapan-serapannya seperti apa gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika tadi target pencapaian dari sisi keuangan.
ketika pencapaian sisi keuangan itu sudah kita dapat. Kalau kemarin kita target 1,5 hampir 1,5 miliar ya, karena kami mesinnya nggak terlalu besar juga. Nah kemudian kita lihat dananya sampai 1,4 miliar gitu. Cuman dari sisi layanan jamaahnya nyampe nggak nih ya? Nah rupanya itu yang jadi problem buat kita ketika kita ukur. Oh, sudah azan, kita break dulu. Kita ngikutin Gubernur DKI kemarin. Baik, kelihatannya selesai kita kumpulkan ya sama. Selebihnya nanti mungkin ada forum diskusi di grup atau apa. Dari saya mungkin demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.